Selamat siang, perkenalkan nama saya Junedi, NIM 2110322400. Saya akan mempresentasikan materi ekonomi internasional yang saya ambil dari bab 5. Yang pertama, keunggulan absolut, keuntungan dari keuntungan absolut. Selandia Baru menghasilkan gandum 6 gandang, kapas 2 bal. Untuk Australia, gandum 2 gandang, kapas 6 bal. Keunggulan komparatif, keunggulan produksi suatu barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika barang atau jasa itu bisa diproduksi dengan biaya lebih rendah dalam hal barang atau jasa dibandingkan yang bisa dilakukan oleh negara lain. Teori keunggulan komparatif. Teori dari David Ricardo ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara memegang keunggulan absolut untuk memproduksi barang, kedua negara masih dapat mempertahankan keunggulan masing-masing sepanjang negara yang produksinya penyebab efisiensi mampu mempertahankan efisiennya pada produksi kedua barang. Selanjutnya, 4 variabel yang mempengaruhi keunggulan komparatif. Kondisi permintaan, sifat dasar dari permintaan domestik, kondisi level faktor dan komposisi faktor produksi. Untuk industri terkait dan mendukung para pemasok dan jasa dukungan industri. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan, memperluaskan saingan, hambatan untuk masuk, serta organisasi dan gaya pemimpin perusahaan. Slide ketiga, contoh untuk Selandia Baru, gandum 6 gandang. Untuk Australia 1 gandang, kapas 6 bal sama 3 bal. Merupakan produk 10 orang dari seminggu. Menurut teori ini, perdagangan antara Selandia Baru dan Australia tidak akan timbul karena absolut avantage untuk produksi gandum dan pemakaian ada pada Selandia Baru semua. Tetapi yang penting bukan absolut avantage-nya, tetapi komparatifnya. Besarnya komparatif avantage untuk Selandia Baru dalam memproduksi gandum 6 gandang dibanding 1 gandang dari Australia, atau sama dengan 6:1. Dalam produksi kipas dibanding 6 bal dari 3 bal Australia, atau 2:1. Di sini Selandia Baru memiliki komparatif avantage pada produksi gandum, yakini 6:1 lebih besar dari 2:1. Untuk Australia dalam produksi gandum 1 gandang dibanding 6 gandang dari Selandia Baru, atau 1/6 banding 1. Dalam produksi kapas 1/2 bal dari Selandia Baru, atau 1/2 bagi 1 atau banding 1. Komparatif avantage ada pada produksi kapas yakini 1/2 banding 1 lebih besar dari 1/6 banding 1. Oleh karena itu,
perdagangan akan timbul antara Selandia Baru dengan Australia dengan spesialisasi gandum untuk Selandia Baru dan menukarkan sebagian gandumnya dengan kapas dari Australia. Dasar nilai pertukaran ditentukan dengan batas-batas nilai tukar masing-masing barang ini dalam negeri. Untuk slide selanjutnya, keunggulan komparatif berarti biaya peluang yang lebih rendah ketika negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Mereka maksimalkan output gabungan mereka dan mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien. Untuk slide selanjutnya, nilai tukar dan keunggulan komparatif. Jika tingkat kurs mencapai rentang yang tepat pada membebaskan akan mendorong tiap negara untuk menggeserkan sumber daya ke sektor lain. Tempat negara itu menikmati keunggulan komparatif hanya produksi di negara yang memiliki keunggulan komparatif ini yang akan bersaing di pasar dunia. Untuk slide selanjutnya, narasinya, selain skill, hal apa saja yang perlu disiapkan untuk kuliah di mata kuliah ekonomi internasional. Narasi dari saya, saat awal belajar saya untuk lebih giat dan lebih fokus untuk materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen. Kami selalu mendidik kami. Sekian narasi dari saya. Terima kasih.